Maka siapa saja yang mengabaikan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, hatinya akan lemah pandangannya, keruh, sehingga tidak jelas melihat yang baik dan yang buruk, yang batil dan yang hak. Maka sesuatu yang keruh itu tidak akan jelas. Kendatipun mata kita sehat, bisa melihat apapun. Telinga kita sehat, bisa mendengarkan apapun. Tetapi tidak dapat mencerna pelajaran-pelajaran, apalagi mengamalkannya. Saudaraku, maka mari betul-betul kita jaga. Karena hati kita lah yang menjadi penentu kebaikan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita di pagi hari ini bersua kembali dalam program Fajar Hidayah tentunya. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, ada Ustadz Sunarno yang akan memberikan materi terkait dengan keislaman dan keagamaan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dan nantinya pemirsa dapat berinteraksi dengan kami melalui line telepon di 02716793000 dan di WhatsApp di 08112553.000. Dan untuk itu langsung saja kita simak sesi pertama kali ini, muqaddimah dari Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita, sehingga pagi ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, pagi ini kita akan berbicara tentang menjaga kebeningan mata hati dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, hati merupakan rajanya seluruh anggota badan, yang menjadi penentu selamat dan tidaknya hamba Allah di akhirat kelak. Kalau hatinya baik, akan baik seluruh perbuatan seluruh anggota badan. Namun kalau hatinya jelek, buruk, maka akan buruk semuanya. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan pada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu, barang siapa yang berpaling. Kata al-asya artinya malam hari. Bila dikaitkan dengan mata artinya lemah pandangannya. Rabun itu dari sisi bahasa. Karena malam hari itu suasananya gelap, tanpa dibantu cahaya kita tidak bisa melihat apa-apa. Sedangkan makna yang dimaksud dalam ayat ini ialah lemah pandangan mata hati, gelap hatinya. Hati yang gelap
karena tidak adanya cahaya atau nur petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk Allah itu adalah Al-Qur'an. Saudaraku, marilah kita jaga hati kita masing-masing. Orang yang melalaikan dan berpaling dari nasihat agama, serta pura-pura tidak tahu karena hanya menuruti hawa nafsu, itu akan menjadikan hati ini gelap. Ngandikri rahmani, dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah. Ngan di situ harfu jarin limuzawajah, berarti menjauh. Maksudnya menempuh kehidupan yang menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasul-Nya. Sedang dia mengetahui, bukan tidak tahu, dia mengetahui, atau pura-pura tidak tahu. Sedangkan orang yang menjauhi petunjuk Allah dan Rasul-Nya berarti pasti yang didekati adalah ajaran yang lain. Kalau ajaran yang lain, tidak lain adalah ajaran setan. Saudaraku, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hambanya, memperingatkan orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang sudah populer di kalangan kita, surat Al-Anfal ayat 20, Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Janganlah kalian berpaling dari Allah dan Rasul, sedangkan kalian mendengar nasihat-nasihatnya, mendengar perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada kita yang kita mengaku beriman agar tetap taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Kemudian Allah memperingatkan agar kita jangan menjauhinya atau menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Itu tidak akan selamat. Artinya kita ini janganlah meninggalkan taat kepada Allah, taat pada Rasul, berpaling dari mengerjakan perintah-perintahnya. Sedang kita ini sering mendengarkan nasihat-nasihat agama, sering mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, As-Sunnah. Ini tidak akan baik untuk kehidupan kita dunia, apalagi di akhirat. Kemudian Allah lanjutkan dalam surat Al-Anfal tadi, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berkata, kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan. Yang dimaksud ayat ini adalah tentu orang-orang munafik yang begini nih. Karena orang yang tampaknya perhatian, mendengarkan, seakan-akan mereka perhatian betul, padahal hati mereka menolak. Ini sifat-sifat yang sangat tercela, dan ini akan mengeruhkan hati kita. Yang begini ini karena lemahnya pandangan mata hati akibat dari mengabaikan petunjuk. Maka siapa saja yang mengabaikan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, hatinya akan lemah pandangannya, keruh
sehingga tidak jelas melihat yang baik dan yang buruk, yang batil dan yang hak, maka sesuatu yang keruh itu tidak akan jelas. Kendatipun mata kita sehat, bisa melihat apapun. Telinga kita sehat, bisa mendengarkan apapun. Tetapi tidak dapat mencerna pelajaran-pelajaran, apalagi mengamalkannya. Saudaraku, maka mari betul-betul kita jaga. Karena hati kita lah yang menjadi penentu kebaikan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada. Saudaraku, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Zuhruf 36 tadi, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Siapa saja yang berpaling dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya, siapa saja, tidak pandang bulu di sini, Allah akan adakan baginya setan-setan atau teman-teman yang menyertainya, namun teman yang jelek, yang menyesatkan dirinya dari petunjuk, menghasungnya untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, yang penyimpangan itu akan menuju pada neraka jahanam. Ini kalau kita nggak waspada, ini bisa terjadi pada kita juga. Dengan kata lain, sesungguhnya yang mendorong kita berbuat perbuatan yang buruk dan menyimpang dari ajaran ketaatan adalah setan. Setan itu bisa berbentuk bisikan hawa nafsu, bisa teman yang buruk. Itu yang menyertai kita dalam setiap harinya. Dan kita selalu berangan-angan untuk bisa melaksanakan apa yang dibisikkan setan itu. Maka yang begini ini akibat dari keberpalingan kita dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan setan itu sangat lihai, karena bisa menjadikan manusia melihat sesuatu yang buruk tampak baik. Ini yang akan menjadikan kita tidak bisa melaksanakan kebaikan. Justru keburukan yang akan kita jalani. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa qayyadna lahum qurana'a wa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus, memandang baik apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Surat Fussilat ayat 25. Saudaraku, inilah pentingnya kita menjaga kebeningan hati, supaya kita tidak terkencang dari perjalanan hidup kita. Dalam hadis Ibnu Majah nomor 4004 dijelaskan, An Abi Umayyah Sya'bani qol Aitaitu Aba Sa'labah Husaini. Dari Abu Umayyah Al-Sya'bani, ia berkata, saya pernah mendatangi Abu Sa'labah Al-Husaini. Qala qultu kaifa tasna'u fi hadhil ayah? Hai Abu Sa'labah, apa yang engkau perbuat dengan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum
Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, tiada seorang yang sesat akan memberi mandharat kepadamu. Apabila kamu telah mendapat petunjuk, tetap berpegang teguh pada petunjuk. Qala sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab, saya pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah menjawab, balik tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar, dan tetaplah engkau terus saling mengajak untuk berbuat kebaikan dan saling mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Hatta idza ra'aita sukhan muta'an, sehingga jika kamu melihat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang selalu diikuti, maka orang sudah tidak memperhatikan petunjuk, hanya mengikuti hawa nafsu. Wa dunya mu'saratan, dan orang saling membanggakan dunianya. Apapun itu, sudah tidak bangga dengan imannya, tidak bangga dengan Islamnya, namun hanya membanggakan dunianya. Wa ijaba kullu dzi ra'yin bi ra'yihi, dan setiap orang membanggakan pendapatnya, idenya, sudah tidak bangga lagi dengan Al-Quran, tidak bangga dengan As-Sunnah. Wa ra'aita amron la yadani laka bihi, dan kamu melihat perkara yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sudah jauh dari didikan agama. Fa'alaika wa isota nafsika, maka kamu harus kembalikan kepada mata hatimu. Maka kita lihat bagaimana kita. Maka kalau mata hati kita jernih, insya Allah kita bisa terang dalam melihat sesuatu, baik itu yang buruk maupun yang baik. Fa inna min waraikum ayyama sabr, karena sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Maka mari kita tingkatkan kesabaran kita dalam mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan kita juga meningkatkan kesabaran kita dalam menjauhi larangan-larangannya. As-sabru fihinna ala misli khutbi ala jamri, karena kesabaran saat itu ibaratkan digambarkan seperti orang yang memegang bara api. Saudaraku, inilah nasihat-nasihat dari Rasulullah. Semoga kita tetap bisa menjaga mata hati kita, menjaga kebeningan hati kita, sehingga kita tidak terkencang dalam perjalanan hidup kita, karena kita melihat jelas mana yang benar, mana yang salah. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, demikian pemirsa dimanapun Anda berada, mukadimah dari Ustadz Sunarno terkait dengan menjaga kebeningan hati. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kebeningan hati, Ustaz, ya. Insyaallah. Baik, insya Allah di sesi kedua nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa, baik di line telepon maupun di line WhatsApp di 02716793000 atau di WhatsApp di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Fajar Hidayah, ya. Dan kita masih menantikan interaksi dari pemirsa di 02716793000 dan di 08112553000. Dan apakah sudah ada penelpon yang masuk? Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Iya. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Mulyadi Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, silahkan Pak Mulyadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Mulyadi di Kalimantan. Ya, yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz,
tentang di surat berapa dan ayat berapa tentang orang yang bangga terhadap pendapatnya atau bangga dengan pemikirannya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi Bapak ya, jadi dalam hadis tadi sudah dikatakan ya, jadi kalau orang bangga dengan pendapatnya itu adalah orang sombong. Jadi dalam hadis Nabi sudah diterangkan tadi. Maka kita tidak boleh bangga dengan diri sendiri itu. Maka kalau kita masalah kebanggaan pribadi, baik itu pendapatnya atau idenya dan sebagainya, itu kesombongan. Dan itu tanpa dalil pun, orang yang bangga dengan pendapatnya pribadi itu tidak akan baik. Tidak akan baik. Jadi kalau orang itu ijabu kulunti ra'yin bi ra'yihi, orang sudah bangga dengan pendapatnya, lah kita jangan begitu. Karena kalau kita ini menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kita harus kembalikan ke sana. Pikiran kita, semuanya yang ada pada kita, kita sesuaikan dengan petunjuk agama. Maka yang begitu itulah bentuk ketawaduan. Bentuk ketawaduan. Jadi dalam hadis tadi sudah disebutkan bahwa bangga itu merupakan sesuatu yang buruk, maka Nabi menasihatkan pada kita. Maka kalau orang sudah bangga-bangga dengan pendapatnya, maka kita kembalikan diri kita pada mata hati kita, kebeningan hati kita. Karena itu tidak akan menyelamatkan. Karena kalau orang yang bangga itu nanti cenderungnya sukanya berdebat. Sukanya berdebat. Dan itu tidak akan baik. Maka Bapak ya, jadi dalam hadis dari Ibnu Majah tadi sudah disebutkan, kita supaya menghindarkan diri dari bangga, membanggakan pendapatnya, pribadinya. Kita harus bangga dengan Quran dan Sunnah yang Allah sudah kurniakan pada kita ini, menjadikan petunjuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, di belakang Bapak Mulyadi, apakah sudah ada yang masuk? Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Teguh di Temanggung. Baik, silakan Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Teguh di Temanggung. Iya, ini bertanya. Itu kalau bulan puasa kan kalau kita udah melaksanakan sholat tarawih di masjid, itu malamnya kalau udah bangun menjelang sahur, apakah masih ada tuntunan untuk sholat lagi itu? Yang ada tuntunannya itu ada enggak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Teguh ya, jadi setelah kita tarawih nanti malam bangun, apakah masih boleh sholat kan gitu ya. Jadi Bapak ya, yang pertama, Nabi itu tidak pernah melebihkan, baik di bulan Ramadan maupun di bulan luar Ramadan, itu lebih dari 11 rakaat. Nabi selalu 11 rakaat. Nah kemudian Bapak ya, kalau Bapak menginginkan malam hari sholat lagi boleh? Boleh. Yang penting jangan witir 2 kali. Yang penting jangan witir 2 kali. Yang dilarang itu kalau witir 2 kali. Jadi Bapak mau sholat lagi, silahkan saja. Boleh.
Yang penting yang dilarang itu adalah witirnya. Kalau witir tidak boleh, lebih dari sekali tidak boleh. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, di belakang Bapak Teguh, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan terlebih dahulu Bapak, volume radio atau TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Pak Ujang. Silahkan Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ujang dilangkat. Yang saya mau tanyakan, bagaimana menghadapi orang-orang ahli-ahli bid'ah itu, Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi Bapak ya, dalam kita menghadapi ahli-ahli bid'ah, kita jaga diri kita sendiri dulu. Jadi ingat Bapak ya, jadi kita ini hidup masing-masing akan menanggung perbuatannya sendiri. Maka kita jangan terpengaruh dengan siapapun. Kalau orang lain mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk agama, maka marilah kita jaga diri kita. Jangan sampai kita ini terjerumus dalam bid'ah kalau sudah menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Maka kita ibda' bin nafsik Bapak. Mari kita mulai pada diri kita sendiri. Kalau kita punya berkemampuan untuk bisa menasihati, dinasihati. Kita tunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan. Tunjukkan ini loh dalilnya. Namun kalau tidak bisa, kita jaga diri kita sendiri. Karena bagaimanapun mereka itu melakukan begitu karena sudah menjadi keyakinannya. Maka kita tidak perlu terpengaruh. Tidak perlu terpengaruh. Maka kita jaga diri kita, keluarga kita, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak mengikuti Bapak. Jadi kita tidak mengikuti, tidak terpengaruh, kita jaga diri sendiri. Dan itu hanya bisa berubah lewat dakwah Bapak. Karena kita pun kalau kita nggak ngerti agama juga akan melakukan sesuatu yang sama. Lah kita bisa meninggalkan bid'ah itu kan karena kita berilmu, kita ngaji. Jalannya cuma satu, ngaji. Maka ngaji itu mesti dengan dakwah. Maka dakwah itulah yang harus kita galakkan, kita semangatkan dalam rangka untuk bisa merubah perilaku yang mana di situ tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Nanti kalau mereka berilmu, mereka akan berubah sendiri. Maka kita yang penting jaga diri sendiri. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, di belakang Bapak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus ya. Mungkin bisa dicoba kembali. Kita beralih ke WhatsApp Ustaz. Dari Riau, hamba Allah. Ustaz, anak angkat perempuan jika sudah balik, apakah mahram dengan bapak angkatnya ini, Ustaz? Iya. Jadi anak angkat itu, Bapak ya, tidak akan pernah bisa jadi mahram Bapak. Jadi kalau anak angkat itu keponakannya mahram, tapi kalau orang lain tidak mahram.
Maka kalau mau mengangkat anak, usahakan kalau bagi yang laki-laki ini anak perempuan dari adiknya umpamanya ya, atau dari mbakyunya, itu nanti jadi mahram, tetap mahram. Namun kalau dari orang lain tidak mahram. Lah kalau untuk istri, kalau mau angkat anak, usahakan dari keponakan istri itu, kalau laki-laki mau, itu nanti tetap jadi mahram. Namun kalau orang lain tidak akan pernah jadi mahram, Bapak. Maka anak angkat itu kalau sudah dewasa boleh dinikah. Boleh dinikah karena bukan mahram. Maka harus dijaga betul ya. Begitu Bapak. Semoga bisa dipahami. Baik. Kemudian ke Ibu Suwati di Luwu Timur ini Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan kandungan dalam surah Ali Imran ayat 72 ini Ustaz. Iya. Jadi Ibu ya, dalam surat Ali Imran ayat 72 itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatit ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman atau sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali pada kekafiran. Jadi Ibu, ayat ini Allah memberi pendidikan, karena Allah itu yang maha tahu isi hati manusia. Kadangkala orang itu untuk menjadikan rusaknya umat ini dengan cara seperti ini, dan ini akan berlaku sepanjang zaman. Jadi orang yang pura-pura masuk Islam, namun ketika masuk Islam itu dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, sehingga orang Islam akan menjadi ragu, atau orang lain yang belum masuk Islam juga akan menjadi bimbang. Maka ini orang yang pura-pura, dan ini akan bisa berlaku pada kita pun bisa. Kalau kita ini sebagai orang Islam tidak bersungguh-sungguh, tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, justru yang kita amalkan dari ajaran-ajaran yang lain, ini akan membuat orang yang melihat kita seolah-olah Islam itu seperti yang kita lakukan, padahal yang kita lakukan itu sangat jauh dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang imannya sudah kuat akan menjadi luntur, bahkan bisa menjadi kafir kembali. Maka Allah memberikan pendidikan pada orang-orang yang beriman. Maka kita harus paham, Islam itu tidak bisa dirusak dari luar, itu tidak bisa. Caranya seperti ini. Orang masuk namun dengan tujuan yang tidak baik. Maka kalau dalam ayat ini konteksnya masuk pagi hari, sore hari kafir. Ini maksudnya, jadi masuk Islamnya itu hanya pura-pura, sehingga akan bisa mempengaruhi orang-orang yang sudah imannya kuat menjadi goyah. Apalagi maaf,
Kalau yang begini ini orang yang punya pengaruh, baik dari sisi harta atau kedudukan, ini sangat berbahaya. Maka kita harus waspada. Harus waspada. Dan ayat ini petunjuk bagi kita orang beriman sampai akhir zaman nanti. Maka termasuk anak-anak kita, cucu-cucu kita harus kita jaga. Karena pengaruh yang begini ini sangat luar biasa. Itulah Allah mendidik kita. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya. Kemudian kita beralih ke Ibu Purwanti di Kalbar ini, Ustaz. Ustaz, saya menikah sudah 15 tahun, mempunyai 3 orang putra. Anak yang terakhir berusia 1 tahun 4 bulan, Ustaz. Suatu saat suami mengemukakan isi hatinya ingin menikah lagi ini, Ustaz. Saya takut kalau itu terjadi tidak bisa berbakti dengan tulus karena adanya rasa cemburu, sakit hati dan lain-lain. Padahal di sisa umur saya ingin sekali taat kepada Allah dengan cara berbakti kepada suami. Ustaz, apakah langkah yang harus saya lakukan? Apakah meminta cerai atau bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi Ibu Purwanti ya. Jadi Ibu ya, jadi dalam menghadapi persoalan seperti ini, yang pertama bisa dilihat apakah suami itu ada kemampuan atau tidak. Jadi tidak boleh hanya nafsunya saja. Jadi ada kemampuan atau tidak. Baik kemampuan finansial dan yang lain-lain. Kalau tidak ada kemampuan, ya diingatkan. Diingatkan. Kalau ada kemampuan, kan syaratnya harus adil. Syaratnya harus adil. Karena kalau tidak bisa adil, hanya neraka yang akan menjadi tempatnya nanti. Lah bagi ibu bagaimana? Ibu tidak usah begitu. Ibu, jadi kita itu bersuami istri itu hanya di dunia, Ibu. Maka yang begitu itu, kita akan bertanggung jawab dengan amalan kita masing-masing. Istri tidak bisa menyelamatkan suami, suami tidak akan bisa menyelamatkan istri. Di hadapan Allah tidak akan ada apa-apanya. Masing-masing hanya akan membawa amalnya sendiri-sendiri. Jadi ibu, kalau memang suaminya bisa adil betul, ada kemampuan betul, nggak usah harus minta cerai, itu nggak perlu. Namun kalau memang tidak ada kemampuan, ya diingatkan. Perjalanan yang sudah 15 tahun, anak sudah 3, apalagi yang terkecil baru 1 tahun lebih sedikit. Diingatkan untuk membesarkan anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solihah, yang nanti akan menjadi generasi yang bisa diharapkan untuk meneruskan perjuangan orang tuanya. Jadi ibu, kalau memang betul suami ibu itu ada kemampuan dari segalanya, ibu tidak perlu minta cerai, tidak perlu. Tidak perlu. Memang agama membolehkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adil. Nah di situ kan ibu bisa melihat suami saya ini bisa dilihat ada kemampuan atau tidak, atau hanya nafsunya saja. Nah itu diingatkan kalau tidak ada kemampuan kok punya ide begitu ya. Namun kalau ada kemampuan, syaratnya satu, harus adil. Begitu ibu yang perlu diperlakukan oleh ibu. Baik, demikian ya Ibu Purwanti di Kalbar. Kemudian dari Ibu Yanti, Ustaz, di Kudus. Ustadz, apakah ada perintahnya
jika di bulan puasa itu harus khatam membaca Al-Quran ini Ustaz? Iya. Jadi harus khatam itu tidak ada. Namun Nabi itu sangat banyak membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ya kalau khatam kan lebih berarti semakin sering kita membaca Al-Quran akan bisa menyelesaikan 30 juz itu. Jadi di bulan-bulan lain pun kalau kita sering membaca Al-Quran juga akan selesai 30 juz itu. Tidak harus di bulan Ramadan. Memang kita itu membaca Al-Quran dalam artian di samping membaca juga mempelajari, memahami, itu setiap saat. Setiap saat. Jadi kalimat utslu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang aku wahyukan padamu, walaupun khitabnya pada Nabi, ini pada kita. Terus kita baca dan membaca. Dan membaca itu tidak hanya membaca, karena utslu itu dari kata tala yatlu, utlu. Itu kalau bahasa kita mentelaah, mempelajari. Mempelajari. Jadi setiap saat. Namun di bulan Ramadan, Nabi paling banyak dalam membaca Al-Quran itu. Maka kita kalau bulan Ramadan bisa membaca dan bisa menyelesaikan, bagus. Bagus. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, dari Ibu Endang di Palembang. Ustaz, bermaaf-maafan sebelum puasa, itu apakah hadisnya Ustaz? Iya. Jadi bermaaf-maafan itu tidak harus di bulan puasa atau sebelum puasa, setiap saat. Maka kalau kita ini kan diajarkan tasafahu, maaf ya. Karena salinglah berjabat tangan. Itu kan bisa yadhab gilan fi qulubikum, bisa menghilangkan gil-gil di dalam hatimu itu. Jadi tidak harus ketika menjelang puasa bermaaf. Di setiap saat kita itu berbuat keliru, salah pada orang lain, akan lebih bagus kalau segera minta maaf. Ya kalau umur kita itu bisa menjumpai Ramadan lagi, usia kita kan tidak bisa ditentukan. Nanti Ramadan berikutnya masih hidup, belum tentu. Banyak kejadian, walaupun besok itu siam Ramadan, mungkin di antara kita ada yang besok itu tidak bisa melaksanakan Ramadan karena sudah dipanggil Allah. Maka kalau kita itu maaf-maafan, tidak harus menunggu akan Ramadan. Jadi setiap saat. Jangan sampai kita menyesal karena kita masih ganjel membawa gil, dendam dengan orang lain. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian Ibu Endang di Palembang ya, semoga bisa dipahami. Ustaz, tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu ini. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemirsa dimanapun Anda berada, gelaran program Fajar Hidayah di kesempatan pagi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf. Saya Sufyan undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.